Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nurliza, saya NIM 09. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan modul 2 kali ini. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh guru sebagai peneliti selama proses pelaksanaan tindakan. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan simulasi. Jadi pengumpulan data itu dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran di kelas. Data tersebut dikumpulkan dengan berbagai teknik, contohnya seperti teknik observasi, teknik wawancara, catatan harian, angket, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada observasi dan interpretasi. Dalam kegiatan belajar 1, sudah ditekankan bahwa pelaksanaan tindakan itu disertai dengan observasi atau pengamatan dan sekaligus itu interpretasi terhadap data dan proses dan hasil tindakan, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan dan observasi atau interpretasi ini berlangsung dengan simultan. Maksudnya itu kayak observasi yang dilakukan dengan bersamaan. Lanjut, di sini ada prinsip dan jenis observasi. Secara sederhana, observasi berarti pengamatan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan istilah observasi dan pengamatan itu sering dipertukarkan, khususnya itu dalam konteks P3. Observasi mempunyai makna yang sangat khas yang membedakannya itu dari observasi penelitian formal. Nah, di sini ada pendapat dari Hopkins tahun 1993 menyebutkan ada 5 prinsip dasar atau karakteristik kunci observasi yang secara singkat dapat dideskripsikan secara berikut. Selanjutnya ada prinsip observasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada perencanaan bersama. Perencanaan bersama ini tujuannya untuk membangun rasa saling percaya dan menyepakati beberapa hal seperti fokus yang akan diamati, pelajaran yang akan berlangsung, dan aturan lain seperti kayak berapa lama pengamatan akan berlangsung, bagaimana sikap pengamat itu terhadap siswa, dan gimana pengamat itu akan duduk, seperti itu. Yang kedua ada fokus pengamatan mungkin sangat luas atau umum, tetapi dapat pula sangat khusus atau sangat spesifik. Kenapa? Karena fokus yang luas itu akan menyebabkan pengamat lebih banyak mengandalkan pertimbangan yang bersifat subjektif dalam menafsirkan data, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi guru yang diamati, kecuali jika berbagai hal telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, fokus yang sempit atau spesifik akan menghasilkan data yang sangat bermanfaat. Selanjutnya ada membangun kriteria. Observasi itu akan sangat membantu guru jika kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin dicapainya itu telah disepakati sebelumnya. Misalnya, guru menargetkan akan melibatkan minimal 30 orang dari 35 siswa dalam diskusi kelasnya. Dengan kriteria seperti ini, pengamat dapat merekam data yang memang relevan. Atau sebelum pengamatan, pengamat dan guru itu menyetujui bahwa pengamat akan merekam kebermaknaan respon siswa dengan cara mencatat kemunculan dan memberi komentar. Selanjutnya ada keterampilan observasi. Seorang pengamat yang baik itu memiliki minimal 3 keterampilan. Yang pertama adalah menahan diri untuk tidak terlalu cepat untuk memutuskan dalam menginterpretasikan suatu peristiwa. Yang kedua itu dapat menciptakan suasana yang memberikan dukungan dan
observasi dapat dimanfaatkan jika ada balikan yang tepat yang disajikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu diberikan segera setelah pengamatan, itu dalam bentuk diskusi. Yang kedua, balikan diberikan berdasarkan data yang faktual yang direkam secara cermat dan sistematis. Yang ketiga, ada data diinterpretasikan dengan kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, guru yang diamati diberi kesempatan untuk menafsirkan atau diberikan kesempatan pertama untuk menafsirkan data. Yang kelima, itu diskusi mengarah kepada perkembangan strategi untuk membangun apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi terbuka. Observasi terbuka atau observasi tidak terstruktur. Observasi ini lebih fleksibel dan lebih terbuka dan memungkinkan untuk peneliti mengamati berbagai aspek tanpa batasan tertentu. Selanjutnya ada observasi terfokus. Ini merupakan salah satu jenis pengamatan yang secara cukup spesifik karena mempunyai rujukan pada rumusan masalahnya atau tema penelitian. Biasanya observasi ini dilakukan setelah observasi pra-penelitian dan bersifat natural. Selanjutnya, observasi terstruktur. Nah, biasanya observasi ini dilakukan dengan menggunakan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dan yang terakhir ada observasi sistematis. Nah, biasanya ini dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Dan juga observasi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan mengamati berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Contohnya itu kayak pengamatan perilaku siswa di kelas dengan daftar checklist yang berisi perilaku yang akan diamati. Selanjutnya ada tujuan atau sasaran observasi. Secara umum, observasi itu bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Dalam penelitian formal, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid atau reliable. Ini menurut Sahid dan Handal. Selanjutnya ada prosedur observasi. Nah, pada dasarnya prosedur observasi atau langkah-langkah observasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pertemuan pendahuluan, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada diskusi balikan. Selanjutnya ada catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara. Nah, guru dapat mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam pembelajaran seperti partisipasi siswa yang dianggap istimewa, reaksi guru yang menimbulkan berbagai respon siswa, atau kesalahan yang dibuat siswa karena gurunya membuat suatu kekeliruan. Contohnya bisa dilihat di PPT, contoh catatan harian guru. Selanjutnya ada analisis data dan refleksi. Yang pertama, analisis data. Salah satu ciri guru yang profesional adalah mampu untuk mengambil keputusan, baik itu sebelum, selama, atau maupun setelah pembelajaran berlangsung. Nah, keputusan yang diambil itu didasarkan pada berbagai pertimbangan yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua ada refleksi. Nah, refleksi ini dilakukan untuk melalui analisis dan sintesis serta edukasi dan deduksi. Analisis ini dilakukan dengan merenung kembali secara intensif kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Selanjutnya ada perencanaan tidak lanjut. Perencanaan tidak lanjut itu sebagaimana sudah tersirat dalam tahap analisis data dan refleksi. Hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakannya itu untuk membuat rencana tidak lanjut.
Nah, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.